Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari tim 4 Praktikum Geologi Struktur Minggu 9. Nah, pada minggu ini saya akan menjelaskan mengenai sesar dan bagaimana cara menemukan pitch dan menemukan trace slip-nya melalui cara-cara yang akan saya jelaskan. Nah, langkah pertama di sini kita akan menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada kertas Wolfnet di sini, Stereonet Wolfnet. Ada kertas kontur yang sudah di print. Ini adalah soal pertama dan soal kedua. Lalu ada kertas kalkir 3 lembar. Lalu ada busur, ada penggaris, penghapus, ada paku payung, ada pulpen, jangka, dan ada pensil. Nah, ini adalah soal pertamanya. Di sini kita bisa menemukan ada fault plane, yaitu north 330 derajat west. Kenapa northwest? Itu karena arah dipnya itu ke sini, maka bisa kita pastikan bahwa arah dipnya ke southwest, maka dari itu ini adalah north 330 derajat southwest. Dan lalu ada bednya, yaitu di sini kita bisa menemukan arah dipnya adalah ke southeast, maka dari itu bednya adalah north 40 derajat east, bisa dilihat di sini ya. Lalu untuk skalanya di sini menggunakan penggaris, saya hitung bahwa hasilnya adalah 500 meter ini sama dengan 6,4 cm, artinya 1 cm sama dengan 78 meter. Nah, selanjutnya kita pindahkan fault plane dan bed yang sudah kita temukan tadi ke kertas kalkir. Sama seperti cara-cara sebelumnya, di sini kita akan memplot strike-nya dulu, yaitu north 330 derajat east. Lalu kita akan buat tipnya 50 derajat southwest, begitu pula dengan bednya. Nah, ini adalah fault plane-nya, north 330 derajat east. Di sini kita akan putar ke north. Lalu dari southwest, atau kita bisa pakai dari ini, dari kutub west ini, kita akan gambar dipnya. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita hitung. Lalu langkah kedua kita akan cari bednya. Sini adalah north 40 derajat east. Saya menemukan di sini. Lalu kita putar ke north, dan sama seperti tadi kita cari dipnya, tapi kali ini dari southeast, artinya kita cari dari kutub east. Nah, ini adalah hasil dari bednya. Selanjutnya untuk mencari pitchnya, di sini kita akan memproyeksikan pertemuan antara fault plane dan bed ini ke ekuator selatan. Nah, setelah itu kita bisa hitung berapa pitchnya. Nah, setelah dihitung, di sini saya mendapatkan nilai pitchnya adalah 26 derajat. Langkah berikutnya di sini kita akan jiplak soal ini, gambar ini, ke kertas kalkir. Kita akan jiplak seluruh bagiannya, kecuali bagian ini, kecuali bagian bed yang kiri ini, yang di hanging wall. Nah, seperti ini sudah dijiplak. Langkah selanjutnya di sini kita akan proyeksikan pitch-nya ke fault plane-nya ini, yaitu harus tegak lurus. Nah, kita proyeksikan seperti ini. Lalu untuk setiap garis bed-nya ini kita akan beri titik. Lalu setelah itu kita akan garis dari titik bed ini menuju ke titik 26 derajat yang sudah kita hitung tadi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa hitung jarak antara fault plane-nya yang ada di sini menuju ke titik ini. Nah, di sini jarak yang kita temukan adalah 2,6 cm. Nah, di sini kita akan ukur dengan skala yang telah ada tadi. Nah, setelah ukurannya diaslikan menuju ke meter, kita mendapatkan hasil 202,8 meter. Yang artinya di sini sesar ini telah mengalami slip sejauh 202,8 meter. Nah, setelah itu masuk ke soal 1B, yaitu asumsikan jika slip ini, slicken line-nya ini mengarah ke northwest dengan pitch 60 derajat, kita tetap akan membuat garis di sini. Lalu di sini kita akan menghitung berapa jarak antara slicken slide pertama, yaitu yang ada di sini, dengan nanti yang akan kita garis. Nah, garis merah ini adalah garis pitch yang diasumsikan 60 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antara bed yang pertama ini
dengan garis second side yang telah kita buat. Nah, setelah dihitung di sini garis ini memiliki jarak sebesar 7 cm tepat. Lalu setelah itu kita akan menghitung berapa jarak dari slip, jarak sebenarnya dari slipnya. Nah, setelah dikonversikan, jarak sebenarnya adalah 546 meter, yang mana artinya sesar ini telah mengalami slip jika dalam pitch 60 derajat adalah sebesar 546 meter. Nah, kita masuk ke soal kedua, yaitu di sini sudah diketahui fault plane-nya itu adalah north 30 derajat east. Kenapa east? Yaitu arah dip-nya di sini adalah ke southeast, maka dari itu fault plane-nya adalah north 30 derajat east dengan dip 70 derajat east. Nah, setelah itu footwall-nya di sini sudah diketahui, yang berada di kanan ini adalah footwall. Semuanya merujuk kepada nilai yang sama, yaitu north 335 derajat east dan dipnya 40 derajat east. Lalu di sini ada hanging wall-nya. Di sini kita ambil yang di atas, yaitu hanging wall-nya north 290 derajat east dengan dip 30 derajat west. Nah, dari sudut-sudut yang telah kita ketahui tadi, di sini kita akan pindahkan ke StereoNet WolfNet. Sama seperti cara yang pertama, di sini kita akan tandai dulu fault plane-nya, lalu footwall-nya, lalu hanging wall-nya, berurutan. Lalu kita akan membuat struktur garis dan struktur bidang nantinya. Dan ini adalah soal kedua yang sudah saya proyeksikan ke StereoNet WolfNet. Nah, ini adalah fault plane yang mana north 30 derajat east, lalu dipnya 70 derajat di sini. Nah, lalu yang kedua ada footwall, yaitu north 335 derajat east di sini. Lalu kita proyeksikan dipnya ke arah east juga. Dipnya adalah 40 derajat di sini. Lalu yang ketiga ada hanging wall, yaitu north 290 derajat east yang ada di sini. Lalu kita proyeksikan ke north. Nah, ini dipnya ada di west, yaitu ada di sini. Nah, berarti seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari pitch dari masing-masing perpotongan. Yang perpotongan pertama ada fault plane dengan footwall. Perpotongannya ada di sini. Lalu di sini kita bisa proyeksikan ke kutub terdekat. Di sini saya akan proyeksikan ke kutub timur, ke kutub east. Lalu kita bisa hitung. Maaf harusnya saya proyeksikan ke kutub selatan, yaitu kutub yang ada di sini. Nah, setelah dihitung di sini perpotongan ini memiliki pitch sebesar 38 derajat. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan hitung perpotongan antara fault plane dengan hanging wall, yaitu berarti perpotongannya ada di sini. Ada di sini. Ya. Lalu kita geser ke kutub selatan, lalu kita akan hitung. Di sini perpotongannya adalah 10, 20, 30, tepat 30 derajat. Nah, lalu yang terakhir adalah footwall dengan hanging wall, yaitu footwall dengan hanging wall, perpotongannya ada di sini. Di sini kita bisa geser ke selatan. Lalu kita akan hitung, yaitu ada 10, 11, ada 12. Ada 12 derajat. Pitch-nya adalah 12 derajat. Nah, dari pitch ini kita akan gunakan hanya 2 untuk mencari rotational fault-nya, yaitu dari pit footwall hanging wall dan pit footwall fault plane dijumlahkan, yaitu 12 derajat ditambah 38 derajat, hasilnya adalah 50 derajat. Jadi rotational fault-nya adalah 50 derajat. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sesar di minggu 9 ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.